wawancara. Nah, sebelum saya akan berlanjut melakukan wawancara, saya akan memperkenalkan dulu orang yang di samping saya, di sebelah saya, namanya Kak Istiharo Nurfalah. Sebelum saya bertanya-tanya lagi lebih lanjut, saya akan memperkenalkan Kak Istiharo ini sekilas mengenai perjalanan juga prestasi dari Kak Istiharo. Jadi sebelum Kak Istiharo ini melanjutkan studi S2-nya di IAIN Pekalongan, pasca sarjana, kakak ini pernah kuliah di STAI Anadua Kuala Tungkal, S1 Prodi Pendidikan Agama Islam. Terus juga kakak ini juga selalu mengikuti berbagai kegiatan organisasi baik internal maupun eksternal kampus, seperti PMI Palang Merah Indonesia, terus organisasi pramuka, organisasi keakhwatan, dan kakak ini juga pernah menjadi penyuluh agama, juga pernah mengajar di SDIT Kuala Tungkal. Aja di sini saya akan bertanya kepada Kak Istiharo mengenai peran dan kedudukan wanita sebelum dan sesudah masa Rasulullah SAW. Langsung aja ya Kak, gimana nih pendapat kakak mengenai hal tersebut? Baik, terima kasih sebelumnya kepada Mbak Sofiatul Adawiyah memberikan waktunya pada sore hari ini. Sharing santai aja ya, sharing santai. Kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah dan terus kita membaca selawat kepada baginda Rasulullah SAW dan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ini sangat menarik sekali. Dari pertanyaannya adalah before, after to Rasulullah gitu maksudnya ya. Jadi ketika Islam belum datang, peran wanita kita ya, maksudnya pada zaman dahulu sebelum Rasulullah itu datang, wanita itu di mata orang-orang kafir Quraisy itu tidak ada nilainya. Kenapa tidak ada nilainya? Karena mereka menganggap wanita itu hanya 3 kalimat yang mereka anggap: di sumur, di dapur, dan di kasur. Mereka hanya ditugaskan hanya untuk masak, untuk melayani suami, bahkan untuk melayani suami dan melahirkan anak saja. Jadi peran wanita di zaman sebelum Rasulullah SAW itu datang sangat tidak ada artinya. Tidak ada artinya, bahkan sampai jika ada yang melahirkan anak wanita itu seperti aib yang sangat memalukan, sehingga sampai juga kepada sahabat dikubur hidup-hidup. Iya, dikisahkan pada masa sahabat Rasulullah yang sebelum masuk Islam, itu sahabat yang kedua siapa itu namanya? Tahu Mbak Sofiatul Adawiyah namanya siapa? Khalifahnya siapa yang kedua? Khalifah berarti Umar. Iya, benar sekali, Khalifah Umar bin Khattab. Sebelum mengenal cahaya Islam, sebelum memahami Islam itu apa, sampai anak beliau sendiri beliau bunuh. Nah, saking betapa agama yang dulu yang tidak ada mengangkat harkat martabat wanita, sampai tidak ada nilainya sama sekali. Jadi hadirnya Islam justru itu memberi harapan yang terbesar bagi para wanita untuk masa kini, masa lalu, masa kini, dan masa akan datang. Karena Al-Quran itu 3 zaman yang zaman masa lalu, zaman masa kini, dan masa akan datang, dan terus akan menyesuaikan. Itulah Al-Quran yang sangat indah. Beda dengan kalau kita berpikir dengan bangsa barat ya. Bangsa barat itu berpikirnya akal, logika, intelektual. Namun kalau kita Islam itu berpikiran dengan wahyu. Wahyu itu adalah kalam Allah yang murni dan bersih, dan disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat menyampaikan kepada para tabi'in, dan tabi'in menyampaikan kepada kita para ustadz, hingga sampailah ke kita ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi peran sebelum dan sudah datangnya Rasulullah kepada peran wanita itu sangat berpengaruh besar. Karena selain dari agama Islam, itu kan agama Nasrani, Yahudi, mereka menganggap wanita itu hanya adalah seperti kayak kotoran yang tidak ada nilainya gitu. Ketika mereka maksudnya ketika mereka butuh, mereka pakai. Nah,
Nah, jadi bahkan cara mereka, mohon maaf nih kita sampaikan ilmu apa namanya, secara suami istri begitu, mereka waktu haid saja berhubungan, tidak ada aturan. Bahkan mereka menyukai ketika ada haid mereka melakukan kayak gitu. Sedangkan Islam tidak mengajarkan demikian. Nah, jadi apa yang harusnya dilarang mereka lakukan gitu ya, iya, Kak, ya? begitu. Sebenarnya masih banyak lagi ya, cuman karena berhubung waktu singkat, nah, jadi kita sekilas-sekilas saja. Iya. Dan ya, apa namanya, hadirnya Islam, hadirnya datangnya Rasulullah itu kayak sebagai kayak membawa cahaya buat wanita, sampai juga Allah memberikan prestasi buat wanita di kitab suci Al-Qur'an ya, kita semua, kitab Al-Qur'anul Karim, di surah An-Nisa, sampai Allah memberikan suatu surah yang namanya itu An-Nisa, wanita. Subhanallah. Wanita itu apa namanya, bukan hanya dia sebagai hamba Allah gitu kan, sebagai hamba Allah dan umat Nabi Muhammad, tapi juga perannya juga dia sebagai seorang istri, seorang anak. Terus selain seorang anak, seorang guru, bisa juga menyampaikan kebaikannya kepada masyarakat. Selain itu juga wanita itu bisa mendidik generasi yang mencetak generasi yang soleh dan soleha. Generasi Qur'ani. Iya, generasi Qur'ani. Karena guru pertama itu kan di rumah adalah perempuan, perannya ibu ya. Tapi tergantung bagaimana perempuannya ya, tergantung. Iya. Sampai Rasulullah itu menyampaikan, berbaktilah kamu kepada ummuka sampai tiga kali, sedangkan abuka hanya 1 kali. Nah, bukan berarti apa namanya, wanita seperti itu. Contoh aja, contoh kecilnya, wanita dikasih tugas dalam 1 jam misal nih, ngurus anak, nyapu, bisa sambil barengan, sambil masak, sambil nyuci. Wanita itu bisa pekerjaan dalam 1 jam bisa berganda, sedangkan laki-laki mereka cuma fokus ketika dia jaga anak, cukup jaga anak tok gitu. Atau misalnya mengerjakan sesuatu, mereka tidak bisa bercabang. Dia laki-laki itu kenapa kadang belajar seolah main-main, tapi mereka paham karena fokusnya satu. Jadi kenapa banyak laki-laki yang seperti seolah-olah main-main tapi padahal dia serius, karena dia diciptakan oleh Allah itu dia tidak menggunakan perasaan tapi logika. Kalau wanita itu kan banyaknya feeling dan perasaan. Nah, itu yang perbedaan daripada laki-laki. Terus juga laki-laki dan perempuan itu sebenarnya di mata Allah sama ya, di mata Allah sama dalam segi ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Namun yang berbeda itu bukan segi keimanannya, namun kayak segi kayak pembagian harta waris itu kan laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Terus akikah itu kan kalau perempuan 1 kambing ya kan Mbak ya. Mbak sudah akikah tuh gimana? Sudah alhamdulillah. Jadi kalau laki-laki 2, perempuan 1. Nah, terus juga bisa melahirkan, bisa menyusui, terus juga